Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam KD 3.9 memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Ingat, ini peta pembelajaran kita ya. Kita mengetahui penyakit menular, penyakit tidak menular, dan cara melindungi diri dari penyakit dan cara mencegah. Nah, dan ini yang pencegahan penyakit tidak menular. Ingat, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang ya. Biasanya penyakit tidak menular ini berkembang dalam jangka waktu yang panjang atau kronis ya, panjang dia. Namun tidak semua penyakit tidak menular berkembang dalam waktu yang panjang. Ada yang singkat ya. Penyakit tidak menular umumnya biasanya itu panjang. Namun tentu ada juga yang tidak panjang. Nah, dan berikut ini merupakan contoh ya, jenis dan contoh penyakit tidak menular. Ya, di sini kita klasifikasikan sistem dan organ tubuh dan contoh penyakitnya apa gitu ya. Sistem dan organ tubuh yang pertama adalah keganasan. Contoh penyakit tidak menularnya kanker ya. Ini memang penyakit yang sering kita dengar ya, kanker ya. Banyak ya kanker tuh. Ada kanker apa? Kanker kulit ya. Dan seterusnya. Ada banyak sekali. Kemudian penyakit tidak menular jantung dan pembuluh darah. Contohnya apa? Jantung koroner ya, dan juga stroke. Kemudian ada metabolik. Contohnya apa? Diabetes mellitus ya. Kemudian ada juga penyakit di ginjal. Contohnya apa? Gagal ginjal ya, dan yang lainnya. Kemudian di liver ada sirosis hati. Ini penyakit-penyakit tidak menular ya, ingat ya. Nah, kemudian di paru-paru juga ada. Contohnya apa? Asma ya. Paru-paru kronis ya. Kemudian pada tulang atau otot ya, ada osteoporosis ya. Kemudian ada osteoartritis ya. Kemudian di saraf ya, ada Alzheimer ya. Kemudian pada sistem pencernaan kita ada MAH ya, ada batu empedu dan yang lainnya. Kemudian pada darah ada anemia ya, penyakit anemia ya. Kemudian ada faktor genetik juga ada seperti autis ya, Down syndrome ya, hemofilia dan yang lainnya. Nah, ini merupakan jenis dan contoh penyakit tidak menular pada organ tubuh atau sistem pada tubuh kita ya. Jadi kita harus menjaga supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular ini, karena umumnya tadi seperti saya sampaikan itu panjang ya, kronis ya biasanya. Baik. Nah, lalu apa penyebab utama penyakit tidak menular? Nah, di sini setidaknya ada 4 ya. Yang pertama, kurang aktivitas fisik ya. Di rumah nonton TV, nge-game dan seterusnya, ini tidak baik untuk kesehatan kalian. Kemudian makan makanan yang tidak sehat ya. Junk food ya, kemudian ciki ya, Fanta dan seterusnya, Sprite ya, atau makanan-makanan pemanis buatan dan yang lainnya, makanan cepat saji dan seterusnya ya. Jadi makan makanan yang sehat ya, sayur, buah ya. Kemudian protein hewani, nabati ya. Kalian suka makanan-makanan yang seperti itu ya. Jangan suka makanan-makanan yang cepat saji seperti ini. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol. Nah, sebagaimana sering kalian dengar ya, banyak ya orang yang meninggal karena rokok ya. Mungkin kena serangan jantung atau yang lainnya, atau paru-parunya, kanker paru-paru dan seterusnya. Dan alkohol ini juga sangat tidak baik untuk kesehatan kalian. Maka jauhi konsumsi rokok dan alkohol. Kemudian kurang tidur. Nah, ini juga diantara penyakit salah satu sumber atau penyebab terkena penyakit tidak menular atau PTM ya. Ya, jadi kalau tidak ada hal yang dikerjakan atau tidak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan, maka
segera tidur, utamanya malam hari. Kalian nge-game misalnya atau nonton TV, nonton video sampai jam 12 malam ya, dan seterusnya. Nah, ini kurang baik. Apalagi kalian baru di masa pertumbuhan, maka gunakan waktu tidur kalian dengan maksimal ya, mungkin 7 jam ya. Mungkin kalian tidur habis isya misalkan belajar ya, kemudian jam setengah 9 tidur, nanti bangun jam 3 atau setengah 4 ya, gitu. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Maka sebagaimana yang Ustaz Afif sampaikan tadi, tidak merokok dan konsumsi minuman beralkohol, jauhi sejauh-jauhnya ya. Asapnya juga, misalkan ada orang perokok ya, maka menjauh ya, jangan malah mendekat ya. Perokok pasif itu juga sama berbahayanya seperti perokok aktif. Kemudian anak usia sekolah dasar seperti kalian itu sebaiknya melakukan aktivitas fisik 30-60 menit sehari dalam minimal 3 kali dalam sepekan ya. Apa contoh aktivitas fisik yang paling mudah? Ya jalan, bersepeda ya, jogging. Nah, itu lakukan mungkin di pagi hari, misalkan setelah sholat subuh mungkin kalian bersepeda sebentar kemana gitu ya. Jangan setelah sholat subuh tidur lagi ya. Nah, ini lakukan aktivitas fisik ya. Nah, berolahraga itu sangat penting untuk tubuh kita. Kemudian makan yang baik, segar dan bergizi seimbang ya. Kurangi makanan yang banyak mengandung gula ya, banyak minyak ya, garam serta makanan pengawet ya. Jangan terlalu banyak. Boleh nggak? Boleh. Namun jangan terlalu banyak. Tidur yang cukup, kemudian rekreasi ya, lakukan rekreasi, relaksasi ya. Itu penting ya buat kalian. Nah ingat kemudian misalnya nih kalau kalian makan ya, maka cuci tangan terlebih dahulu, kemudian makan yang gizi seimbang ya, dan seterusnya ya. Ini contoh poster dari Kementerian Kesehatan ya. Ya, ini contoh perilaku hidup sehat tuh kayak gini ya. Aktivitas fisik ya, kemudian makan yang bergizi seimbang dan seterusnya. Nah, demikian dari Ustaz Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.